Tersangka korupsi proyek pekerja Talut Tompo Tanah Macini Baju, Kepulauan Tanah Keke, Takalar kembali bertambah. Kejaksaan Negeri Takalar menetapkan dua tersangka baru Selasa 29 April 2025. Kedua tersangka tersebut adalah MY selaku Direktur Konsultan Pengawas dan Z selaku Pelaksana Harian Lapangan CV Pitu Putra Oetama. Akibat korupsi ini, negara merugi 696 juta rupiah. Setelah ditetapkan, keduanya langsung dibawa ke lapas kelas 2B Takalar untuk dilakukan penahanan. Tangis haru keduanya tampak mengiringi penahanan keduanya. Sebelumnya pada 24 Februari 2025, Kejaksaan telah menetapkan JM selaku pejabat pembuat komitmen PPK dan JH selaku kontraktor. Kejaksaan memeriksa 8 saksi sebelum menetapkan keduanya tersangka. Penyidikan perkara tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Talut Tompo Tanah Macini Baju Kecamatan Tanah Keke pada Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar tahun 2023, dan sebagaimana sebelumnya telah juga dilakukan penetapan tersangka terhadap dua orang, yaitu pertama Direktur selaku Pelaksana Pekerjaan PPK, dan sebagaimana pula kami sampaikan bahwa apabila dari perkembangan hasil penyidikan ditemukan bukti yang cukup terkait keterlibatan pihak-pihak lain, dan tentu sesuai dengan apa yang kami sampaikan akan kami proses lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil perkembangan penyidikan tersangka sebelumnya, sehingga setelah dilakukan ekspos oleh penyidik dan kemudian jaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Takalar, maka pada hari ini Kejaksaan Negeri Takalar telah menetapkan dua tersangka lain, yaitu atas nama Z selaku Pelaksana Harian Lapangan CV Pitu Putra Utama tahun 2023 dan MY selaku Konsultan Pengawas pada Konsultan Pengawas Pelaksana Pekerjaan Talut selaku Direktur Utama PT Selaras Cipta Makna Konsultan, bahwa kedua tersangka tersebut ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang dianggap telah cukup oleh penyidik, dan bahwa tersangka Z dan MY ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Talut Tompo Tanah Macini Kabupaten Takalar pada Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar tahun 2003 dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang RI 3199 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2021 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana. Bahwa pemeriksaan ahli kita juga telah memintai keterangan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp696.823.200 dan saat ini Z dan MY kami tahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Takalar selama 20 hari terhitung hari ini sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan 18 Mei 2025 untuk kepentingan penyidikan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Ibu, secara spesifik apa yang dilakukan oleh kedua tersangka ini sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka? Ya, pada dua tersangka sebelumnya itu sebagai pelaksana pekerjaan, direktur, dan kemudian rekanannya yang kedua yaitu PPK. Jadi kaitan keterlibatan kedua tersangka ini yaitu saudara ZE ini yang mencari supplier. Jadi dia pelaksana harian di lapangan. Jadi yang menandatangani kontrak secara formal adalah tersangka Sabarudin J ya. Inilah Zainuddin yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan
yang mencari supplier material, lansir material dan juga untuk bekerja. Material yang diadakan oleh set ini itu tidak berbeda harganya dengan yang ada di KAB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.